selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan untuk IPK MPA? Oh iya adik-adik, kakak masih mau ngingetin adik-adik, walaupun di tahun 2021 ini kita masih harus menjaga kesehatan. Seperti apa? Tonton video ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Adik-adik, yuk mari kita berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dalam glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami dapat menghirup napas dan juga mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir sehingga kami dapat mengerti apa yang dikatakan Kakak Layan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Mari berdiri, kita akan membaca dari Matius 8 ayat pertama sampai dengan keempat yang bertutur, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sedemikian jawab pembacaan kita. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, hari ini kita memiliki tokoh, yaitu seseorang yang sedang sakit kusta. Ceritanya tadi, orang itu melihat Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus turun dari bukit. Tuhan Yesus turun dari bukit tidak sendirian, bersama murid-muridnya dan juga pengikutnya yang begitu banyak. Setelah itu, seorang yang sakit kusta ini, dibaca kita tadi, dia itu datang kepada Tuhan Yesus dengan cara berlutut. Dia meminta, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mau nggak kira-kira? Tuhan Yesus mau. Padahal orang yang sakit kusta ini di zaman itu dianggap sebagai orang yang najis, orang yang terkutuk, karena itu dianggap penyakit terkutuk. Orang-orang nggak mau mendekat. Bahkan yang kakak pernah baca, banyak sekali pemuka-pemuka agama, guru-guru agama itu
tidak mau, para imam tuh tidak mau bersentuhan. Tidak mau bersentuhan, kenapa? Karena mereka itu takut terkena kutukan. Bahkan kalau misalnya ada orang kusta ini datang ke tempat kita tuh rumah kita tuh udah najis kan, seperti itu. Jadi waktu itu orang kusta ini pasti dia tuh sudah bingung kali ya, mau gimana sih, dia tuh udah sakit, dia minta pertolongan ke siapa gitu. Dia minta pertolongan ke Tuhan Yesus. Dia memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia. Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia bagaimanapun caranya. Dan terbukti pada saat tadi si orang kusta ini, dia ngapain? Dia tidak meminta. Dia memang meminta, tetapi bukan memaksa. Ya, jadi dia meminta, tetapi dia tidak memaksa. Dari mana kita tahu dia tidak memaksa? Ada di Alkitab tadi di kata-kata, Tuhan, jika Tuhan mau mentahirkan aku, maka aku akan tahir atau aku akan sembuh. Kata-katanya seperti itu. Nah, dari cerita ini bisa kita lihat bahwa orang yang sakit kusta ini, dia itu tidak serta-merta Tuhan harus sembuhin aku. Atau kalau kita bilang, kita kan suka maksa ya, kadang ke mama papa aja, nggak mungkin adik-adik sih, kakak juga kadang maksa, ma minta uang misalnya, ma aku mau jajan, ma aku mau ini gitu. Kita kan mintanya mau maksa. Tetapi si orang kusta ini dia tidak, dia malah dengan rendah hati, dia malah dengan menghormati Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau menyembuhkan aku, maka aku sembuh, maka aku tahir. Dan itu yang tadi kita baca, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Agar si orang kusta ini menunjukkan diri di depan para imam. Mengapa di depan para imam? Pertanyaannya kan demikian pasti kan. Kok dia sembuh, menunjukkan diri kepada para imam, dan juga di Tuhan Yesus bilang memberikan persembahan. Karena dia telah disembuhkan, adik-adik. Dia telah menjadi orang yang dikuduskan. Yang tadinya dia dianggap najis, yang orang gak mau menyentuh dia, bahkan melihat dia pun langsung menyingkir, langsung menjauh. Dan sekarang yang terjadi adalah Tuhan Yesus bilang, kamu udah sembuh, kamu sudah tidak dianggap lagi aib, kamu sudah tidak dianggap lagi berdosa, kamu tidak lagi menanggung dosa-dosa, kamu telah sembuh dengan imanmu, dan kamu harus menunjukkan dirimu di depan para imam dan memberikan persembahan syukur, memberikan ungkapan terima kasih. Karena apa? Karena Tuhan telah menyembuhkan dia. Hari ini adik-adik, sama seperti pembacaan kita, materi hari ini berbicara mengenai jikalau Tuhan berkenan. Apa yang maksudnya? Maksudnya gini, banyak dari kita pasti ingin sesuatu, kita kadang suka maksa. Misalnya kita pasti pengen maksa kan, misalnya gini, kita mau nilai bagus, kita akan berdoa gitu, Tuhan aku mau nilai bagus, Tuhan aku mau dapat nilai A, misalnya aku mau dapat nilai 10 di semua mata pelajaran, tetapi kita nggak pernah belajar. Nah, Tuhan mau nggak kasih? Nggak akan. Kenapa? Karena menurut Tuhan dia ngapain? Kamu tuh nggak pernah belajar gitu. Kamu punya iman nggak sih untuk melakukan itu? Kita kan diajarin untuk kita belajar, kita juga berdoa, sehingga kita dapat nilai yang bagus. Tidak hanya itu juga, adik-adik, sekarang ini Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Setiap hari kalau kita nonton di berita, itu makin lama makin bertambah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit, orang yang meninggal, orang yang terjangkit, dan juga orang-orang yang sembuh memang masih banyak. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, penyakit COVID-19 itu sama posisinya seperti penyakit kusta di zaman Tuhan Yesus. Dimana kalau orang udah kena sekarang COVID-19, tuh orang udah gak peduli lagi.
udah kayaknya aduh nih dia kena nih, misalnya tetangga kalian atau teman kalian, pasti orang tua akan bilang kamu jangan temenan sama dia, nanti kamu kena, kamu jangan ini kena, kamu jangan main, kamu jangan ke rumah dia, kamu jangan berhubungan dengan dia. Nah, sehingga apa? Sehingga jadinya orang-orang itu takut, orang-orang itu jadi nggak punya rasa percaya diri, orang-orang itu jadi berkurang imannya. Tetapi ternyata tidak. Yang sekarang ini, kalau kita mungkin punya teman-teman yang seperti itu, atau mungkin ada tetangga atau keluarga yang kena, sebaiknya sih kakak saran memang jangan didekati, karena penyakit itu gampang menular, apalagi adik-adik kan masih muda, masih kecil. Nah, yang lebih baik adalah adik-adik mendoakan mereka dari rumah, dari jauh, dari rumah kalian, untuk mendoakan teman-teman kalian atau anggota keluarga, untuk mendoakan anggota keluarga kalian yang sedang sakit. Tujuannya biar apa? Tujuannya adalah biar kita bisa sama-sama menguatkan. Mungkin secara fisik gitu, adik-adik nggak bisa main sama dia dulu, adik-adik nggak bisa ke rumahnya, tetapi secara doa, secara iman, adik-adik menolong dia. Nah, gak hanya itu doang adik-adik. Selain adik-adik mendoakan, adik-adik juga harus menjaga diri adik-adik. Seperti apa? Seperti video yang tadi udah kita tayang pada saat kita pembukaan, di mana ada video protokol kesehatan. Di zaman sekarang protokol kesehatan itu kan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat dan minum vitamin kan, dan sebagainya. Yang pasti sih 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada zaman Tuhan Yesus pun ada loh protokol kesehatan yang harus dilakukan. Apalagi pada saat itu orang yang terkena penyakit lepra dan penyakit kusta itu adalah pertama mereka itu punya ruangan sendiri adik-adik. Mereka juga mendapatkan sanksi sosial atau mendapatkan salah satu kayak hukuman sosial itu adalah dijauhi. Jadi kan orang-orang pada menjaga jarak karena mereka dijauhi kan. Kemudian orang-orang jadi merasa takut, jadi kayak harus bersih-bersih juga, dan juga mereka harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak tertular penyakit itu, karena kalau udah tertular penyakit lepra atau kusta itu udah dianggap aib banget, bahkan mungkin dia bisa disingkirkan gitu dari keluarga itu. Dan banyak orang tuh yang bilang, oh kalau dia kena lepra tuh sama aja kayak orang udah meninggal, karena lama-kelamaan dia tuh kulitnya jadi gini. Kalau penyakit lepra itu ciri-cirinya adalah dia kulitnya bintil-bintil, terus kemudian dia mati rasa, sehingga nanti jari-jarinya ini copot. Adik-adik bisa kalau nanti di rumah bisa ngeliat orang yang kena sakit lepra itu seperti apa, bisa cari di Google. Nah, adik-adik, dari tadi kakak ngomong tentang mengenai lepra dan juga COVID-19 ini, sebenarnya ada satu persamaan. Di zaman dulu orang menganggap penyakit lepra atau kusta itu kan adalah suatu kutukan. Di zaman sekarang COVID-19 dianggap sebagai sebuah kutukan juga, sebuah aib. Apa sih persamaannya nih? Persamaan di sini adalah selain dianggap aib, ternyata Tuhan itu punya rencana-rencana indah di balik semua penderitaan yang ada. Dari orang yang tadi sakit kusta, dia sembuh oleh jamahannya Tuhan Yesus. Dia sembuh oleh kerendahan hatinya, oleh imannya dia pada saat dia percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Di zaman sekarang Tuhan juga berkenan kalau kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan dengan kerendahan hati, maka kita akan sembuh. Tidak hanya penyakit COVID-19, mungkin penyakit lainnya bisa disembuhkan. Tapi dengan satu cara, adik-adik maupun kakak itu harus meminta dengan yakin, dengan rendah hati, dan juga dengan iman. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
persembahkan, silakan duduk. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami pada hari ini agar kami memiliki iman dan juga rasa rendah hati seperti seorang yang sedang terkena kusta ya Tuhan, di mana pada saat ia disembuhkan, ia tidak menjadi sombong, tetapi ia memberikan persembahan syukur kepada para imam. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat mencontoh orang tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami yang setiap hari masih dilanda dengan bencana alam Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, agar dapat menolong setiap masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam. Tuhan juga bantu para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang masih berjuang Tuhan untuk memerangi jumlah kenaikan COVID-19 yang setiap hari makin bertambah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, yang mungkin ada yang terkena musibah, terkena perang Tuhan, ataupun yang belum dapat melakukan ibadah secara luring atau offline bersama-sama Tuhan. Tuhan bantu setiap gereja-Mu Tuhan agar menemukan solusi yang terbaik untuk para jemaat agar dapat beribadah bersama-sama. Kami juga ingin doakan GBB Pengharapan Cibinong yang setiap minggunya telah mengadakan ibadah offline ya Tuhan, agar dapat terus menjalankan ibadah ini sampai keadaan kembali normal seperti sebelumnya. Kami juga Tuhan ingin mendoakan teman-teman kami dan juga kakak lain kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka dengan makanan, minuman, vitamin, serta obat-obatan. Tuhan jamah penyakitnya, Tuhan angkat penyakit mereka. Tuhan juga berkati apabila pada minggu-minggu ini dan minggu selanjutnya akan ada kakak-kakak layan yang serta teman-teman kami yang berulang tahun, yang bertambah usia, agar mereka di usia yang baru dapat menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, walaupun kami masih sekolah secara online. Tuhan bimbing kami, Tuhan bantu kami agar kami dapat memahami materi yang kami pelajari, dan kami juga dapat menjadi adik-adik layan yang pintar, adik-adik layan yang berhikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Engkau kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik berdiri, kita akan bernyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya.
kembali, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Yuk, satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, bimbing kami agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, apabila kami akan memiliki kegiatan selanjutnya, Tuhan bimbing kami agar kami selamat dalam melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus